warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munardi dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 1056111000621. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi terkait bagaimana cara mengembangkan keterampilan komunikasi secara efektif. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau memberikan informasi. Ada 8 cara untuk bagaimana cara mengembangkan komunikasi secara efektif. Yang pertama-tama adalah pahami arti penting komunikasi dalam dunia kerja. Kita harus mengetahui atau memahami bahwa komunikasi adalah salah satu kunci utama kesuksesan di dunia kerja. Sebuah pesan yang disampaikan dengan jelas dan efektif bisa membuat perbedaan besar dalam negosiasi, presentasi, atau bahkan diskusi dalam sehari-hari di dunia kerja. Yang kedua adalah belajar mengembangkan komunikasi tidak hanya tentang berbicara, begitu juga mendengarkan. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus mendengarkan dengan baik, dan kita akan mampu memahami apa yang disampaikan orang lain, dan kita juga dapat memberikan respon yang baik dan tepat. Yang ketiga adalah latihan keterampilan berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bisa menjadi tantangan, tetapi dengan latihan dan persiapan kita mampu memahami berbicara untuk meyakinkan. Belajarlah berbicara di depan kaca ataupun di depan umum. Berbicara di depan teman-teman, keluarga, dan teman-teman, dan orang lain. Yang keempat adalah jelas dan tepat dalam menyampaikan pesan. Dalam komunikasi profesional penting untuk menjaga pesan kita yang jelas dan tepat. Dalam penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh pihak lain, dan pastikan kita menjelaskan ide-ide dengan cara yang mudah dimengerti. Yang kelima adalah berlatih menulis dengan baik. Menulis dengan baik juga merupakan bagian hal terpenting dalam komunikasi yang efektif. Mulailah dari berlatih menulis email yang jelas dan efektif, dan kemudian berlatih menulis laporan atau proposal. Ingatlah untuk selalu mengecek kembali tulisan dan memeriksa kembali sebelum mengirimkannya. Yang keenam adalah menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Komunikasi nonverbal seperti kontak mata, gestur, dan ekspresi wajah juga sangat penting. Hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keterbukaan, dan dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketujuh adalah menerima dan memberikan feedback yang baik. Feedback adalah bagian yang penting dalam komunikasi yang efektif. Belajarlah menerima feedback dengan sikap yang terbuka, dan juga belajar memberikan feedback yang konstruktif kepada orang lain. Yang kedelapan adalah berlatih dalam situasi yang berbeda. Setelah mempelajari keterampilan komunikasi ini, penting untuk berlatih dalam berbagai situasi. Cobalah berkomunikasi dalam pertemuan, presentasi, wawancara, dan situasi kerja lainnya.
Setelah memperhatikan langkah-langkah di atas, tentu saja tidak ada yang instan. Kita perlu terus berlatih dan terus memperbaiki komunikasi yang kita akan sampaikan. Tentunya kita harus memahami dan mendengarkan informasi dari orang lain yang disampaikan. Dengan berkomitmen dan terus belajar mengembangkan keterampilan ini, kita akan menemukan bahwa komunikasi yang baik bisa menjadi alat yang berharga dalam meraih kesuksesan di dunia kerja. Seiring waktu, kita akan semakin memahami betapa kuatnya pengaruh keterampilan komunikasi dalam membangun dan memperkuat relasi profesional serta mendorong karir kita terus dan belajar dan berkembang. Karena potensi komunikasi secara efektif sudah terbangun dalam diri kita. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, beberapa informasi cara mengembangkan komunikasi secara efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.